Marzuki dan Bu Mayang, dan yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Dan yang menyampaikan tokoh umat mendengar tentang, sebenarnya nggak salah data yang bicara. Kalau itu di dindingnya ditebong. Sekarang mungkin kurang efektivitas. Sekarang karena teknologi, karena tempat dan sebagainya, kremasi. Bapak mempercepat mengembalikan pada jasmani. Tinggal rohnya, tinggal akmanya. Kita buatkan apa? Sekarang sebetulnya di Banyuwangi sadar nggak sadar pelan-pelan sudah terpengaruh buat Pak Marzuki dan Bu Mayang, dan yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, karena berkat asung kertawaran beliau kita dapat menghadiri acara bimbingan tenis ataupun orientasi dari Dharma Wacana dan penyuluh agama Hindu. Tentunya pada acara yang pertama ini akan kita laksanakan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Marzuki. Kemudian kedua akan disampaikan oleh Bu Mayang. Nah, tentu dalam kegiatan ini mari kita maksimalkan untuk berikutnya setelah materi Bapak Ibu akan diberikan waktu diskusi kurang lebih 1 jam. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menggali informasi ataupun literasi untuk kita dijadikan bekal sebagai Dharma Wacana ataupun penyuluhan. Baik, langsung saja untuk pemateri yang pertama, yaitu beliau Bapak Marzuki dengan nama lengkap Dr. Andes Marzuki MPDH. Beliau lahir di Banyuwangi 1 Januari 1965. Pengalaman jabatan beliau sebagai staf Bimas Hindu Kanwil Kalbar, kemudian kedua sebagai penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Jember, kemudian dilanjutkan sebagai penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, dan saat ini beliau sudah pensiun dan menjadi dosen luar biasa Politeknik Negeri Jember. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Marzuki bisa memperkenalkan dirinya secara lebih mendalam. Untuk itu waktu kami berikan kepada Bapak Marzuki, kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya sampaikanlah salam Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Om Rapata Straya Nama, Om Atma Tato Atma Sudah Musa Sampurna Yunamasa, Om Sri Pasupata Yungwan, Om Sambhawantu Sambhawantu Purnawantu Sabtawantu Swastiastu. Terima kasih. Saya baik Bapak Ibu, ada yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik. Hari ini saya diminta oleh penyelenggara untuk ngasih materi. Mungkin ini bagian dari Bapak, biar Pak Marzuki biar silaturahmi aja datang ke Kemenak ini. Sesuai dengan materi ini, kiat menjadi penyuluh agama yang moderat ini. Penyuluh agama. Jadi sebetulnya dalam acara, susunan acara itu kiat-kiat terkait dengan Dharma Duta. Dharma Duta, ada Dharma Duta. Tetapi saya karena Dharma Duta itu bagi yang pernah saya pahami
di nomenklatur Kemenang itu nggak bisa belum ada kata-kata Dharma Duta. Kalau juru peneran, penyuluh itu sudah ada nama ya. Saya akan kembali lagi ke flashback ke belakang. Kenalkan tadi sudah disampaikan ya, di depan perjalanan saya sudah pernah tugas dari Kemenang Banyuwangi. Awal dari saya PNS ini cerita aja dulu. Saya dinas di Kalbar Kota Kanwil di Masihu di sana selama kurang lebih ada 8 tahun ya, kurang lebih 8 tahun. Pindah ke Surabaya, ke Kanwil Surabaya sebelum jadi tugas alih fungsi. Dulu saya staf administrasi sama dengan pindah ke Jawa Timur sebagai staf juga awalnya. Status saya sebagai staf Kanwil Jawa Timur, tapi saya ditaruh di GBK kan di Jember. 2 tahun gaji saya masih di Surabaya. Tiap bulan saya ngambil gaji di Surabaya. Itu selama 2 tahun belum transfer. Sehingga 2 tahun kemudian saya alih fungsi sebagai penyuluh supaya saya bisa menetap di Jember. Itu alih fungsi penyuluh. Karena apa? Di Jember tidak ada struktur ya, struktur juga belum bisa. Kalau struktur administrasi bisa ke Jember nggak bisa. Jadi kalau fungsional itu kan jabatan fungsional penyuluh. Kurang lebih ya hampir 15 tahun lah saya di Jember. Jadi saya menetap di Banyuwangi kurang lebih menetap itu sudah tahun 2001, jadi sekitar 3 tahunan baru tinggal di Banyuwangi secara betul. Yang tadinya tutor ya tiap Sabtu setor ya. Tiap Sabtu hari Sabtu pulang katanya tutor ya. Baik, itu perjalanan hidup saya. Kami akan menjadi penyuluh agama yang moderat. Ada istilah moderat, indikator moderasi moderat ya. Penyuluh agama, moderasi beragama dan peran penyuluh agama itu. Ini ada beberapa yang saya lihat, ada beberapa penyuluh yang PNS maupun non PNS maupun yang ini Mbak Yeni statusnya penyuluh sebetulnya. Penyuluh, tapi penyuluh P3K ya. Ya Mbak, penyuluh ya, masih penyuluh statusnya. Mudah-mudahan nanti kerasan Mbak Yeni itu masih single ya. Adik-adik, teman-teman yang ini masih single. Biar beliau ini kerasan ya. Tolong dibantu. Ya, biar kerasan ini tolong dibantu ini. Ini perlu bantuan. Bantu apa? Nah, sudah ketika gajinya sudah luar biasa. Moderat, tolong naik. Moderat itu artinya apa ya? Jalan tengah. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Demikian juga Bapak Bu itu sudah jadi penyuluh, ini teman-teman sudah jadi tokoh-tokoh agama, apalagi Pak Misri ini seorang ketua PAD kecamatan ini sudah luar biasa ya. Mas Saryono di samping penyuluh juga ketua PADI. Ini betul-betul orang pilihan sebetulnya yang datang di sini, pilihan di tengah-tengah umat. Jalan tengah ya, jalan tengah itu sesuatu yang terbaik. Suatu contoh ya, itu ada contoh. Sebutkan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian, sifat berani. Ya, sifat berani dianggap baik karena di dalamnya berada di antara sifat ceroboh dan takut. Ya, ceroboh dan takut dan begitu. Ini
mungkin dalam diri kita juga begitu ya. Dalam diri kita dulu. Kalau kita mau sifat berani, karena biasanya orang gerusa-gerusu, orang karena takut dan sebagainya. Ya dituntut kebesaran jiwa, kerendahan hati, kita ngambil sifat yang ngambil keputusan yang bijak. Gitu. Demikian juga Bapak Ibu ketika berada di tengah-tengah umat, mungkin diskusi, mungkin rapat dan sebagainya. Di situ pasti ada pendapat-pendapat yang ekstrim dan kontra. Disinilah peran penyuluh diperlukan untuk memberikan solusi, memberikan solutif. Seorang penyuluh itu harus, apalagi bendahara wacana, apalagi posisinya ketua lembaga. Ingat majelis ya, parisade itu bukan ormas. Parisade itu bukan ormas, tapi majelis. Majelis tertinggi agama Hindu. Bahasa majelis inilah yang barangkali kita harus bisa menempatkan pribadi kita untuk sebagai orang yang yaitu tadi mencari jalan tengah supaya perjalanan pembinaan umat bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu ya, ini moderat, tidak terlalu kaku, tidak ekstrim, moderat. Yang kedua, sifat sifat dermawan. Barangkali orang dermawan itu orang baik. Dermawan baik. Juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan kikir. Berkawan orang ini contoh, ini dermawan baik tapi di situ ada substansi yang sifat kikir dan boros. Apakah sifat kikir dan boros itu baik? Ya kurang bijak ya, kurang tepat. Barangkali kita cari yang di tengah tadi. Ya orang terlalu dermawan ya pasti ada apa-apanya. Apalagi pasti ada apa-apanya kalau orang terlalu dermawan. Tapi kalau orang terlalu kikir ya juga tidak baik. Sehingga kita cari jalan tengah di tengah-tengah tadi. Ini contoh dalam kehidupan. Contoh dalam kehidupan. Demikian juga kita berhadapan dengan umat. Next. Nah, di sini kalau tadi moderat itu masih dalam bentuk kata sifat, moderasi ini sudah barangkali sudah bentuk kata kerja. Kita sudah melakukan sesuatu. Moderasi beragama karena yang kita bahas, yang kita hadapi itu kalangan umat beragama dan di lembaga keagamaan. Dan untuk umat yang beragama yaitu umat Hindu. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalankan ajaran agama. Orang yang mempraktekkan disebut moderat. Tapi ini sudah melakukan, sudah kita jalani, sudah kita laksanakan. Barangkali gini, contoh-contoh yang harus kita lakukan. Ini kalau kita diskusi tengah-tengah umum, diskusi atau pendema wacana dan yang menyampaikan tokoh umat mendengar tentang sebenarnya nggak salah data yang bicara kalau keberadaan jumlah umat Hindu di Banyuwangi itu menurun. Nah, itu dari tahun ke tahun menurun. Tetapi kalau itu disampaikan dharma wacana monoton, itu sama dengan kita
membuka apa hal-hal yang tidak baik, kerugian kita, aib pada orang lain. Kalau karena di Dhamma Tanah itu sudah didengar orang banyak, itu data itu ketika disampaikan dharma dalam diskusi rapat forum tertutup bagus, karena di sini nanti ada apa ya, ada solusi strategi ya, itu ini contoh ya. Yang menyampaikan tadi juga sebetulnya tidak salah, mungkin faktor tempat aja yang kurang baik, ini contoh, ini moderat, mungkin ini pengalaman kenyataan buat terobosan. Dan satu itu, yang kedua tentang tugas pencarat perkawinan. Ini memang perlu sinergi antara penyelenggara Kemenang sama pemerintah daerah, terutama dari catatan sipil. Saya kira kalau rekrutmen dan sebagainya, saya kira pelan-pelan nanti peran penyelenggara itu akan ada nanti. Saya kira nanti penyelenggara bisa membuat alokasi, menyisihkan buat namanya atur semacam sintetik pada pencarat perkawinan. Saya yakin kalau mau kolaborasi kita terbuka, bagi itu kita terbuka. Kalau mau, ini sudah mulai berubah, Pak. Jadi saya terima kasih ini antusias atau perasaan umat Hindu menyikapi tentang adanya Kementerian Agama sudah mulai ada sambung ya. Kalau tempoh hari saya kemarin itu tugas saya kan hanya membuka pintu, tentu ruangan aja. Saya kemarin tugas saya hanya bisa membuka pintu ruangan. Sekarang ruangannya sudah bagus katanya. Sudah bagus. Nah, kemarin tugas saya itu waktu sebentar hanya bisa membuka pintu. Apa yang disampaikan Pak Kasubag tadi, apalagi sekarang orang Jakarta tinggal dik-diknya siapa? Aku neonah kan ruang aku yang ini. Gampang, artinya itulah ada kemudahan. Saya kira baik. Saya tidak apa-apa, saya absen nanti. Terus muatan pesan keagamaan kiat penyuluh agama yang moderat nanti bisa menyelesaikan. Pendamaian harus bisa orang yang bisa menyelesaikan, bisa membantu memberikan cari solusi. Jangan berpihak, tidak boleh berpihak. Sekarang politiknya sudah selesai, tidak boleh keperluan. Ya, tugas moderasi beragama memang intinya nggak boleh berpihak. Mudah-mudahan nanti tanggal 25 mau ada lukas sabu. Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana cara kita menganalisa ekstrimnya dulu, Pak. Baru kita bisa mengambil jalan tengahnya. Simpel aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Monggo Pak Marjuki mau langsung dijawab nopo. Ada lagi? Pertanyaan lain. Baik ya. Bagaimana cara menganalisa? Ini mungkin salah satunya adalah tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat pasti itu mungkin kalau ada semacam pendapat atau sikap yang mengalami mungkin agak ekstrim ke kanan atau ke kiri, ini mungkin tidak serta-merta dengan mudah masyarakat umat setempat itu akan langsung menerima dengan legowo. Itu salah satu indikatornya, salah satunya itu. Bagaimana caranya? Kiat-kiatnya ya kita bicara cara manusiawi ya. Jangan barangkali kalau kita nggak setuju ya jangan kita bicara seolah-olah memberikan penilaian yang tidak benar, kurang baik, langsung di tengah-tengah secara terbuka. Mungkin dengan bahasa yang lebih halus gitu ya. Yang lebih halus. Pertama kita sikapi, kita hormati, hargai pendapat orang lain itu, kita hargai dengan bahasa yang enak. Barangkali menurut pendapat saya seperti ini gitu. Barangkali
barangkali ya. Kalau dengan menurut pendapat saya ini yang kadang-kadang ada ya. Barangkali menurut pendapat saya, kalau pendapat itu kita baik mungkin pasti akan diterima. Jalan tengahnya seperti itu. Apalagi apa ya, sering-sering terjadi contoh-contoh yang di tengah-tengah. Di lapangan itu seperti apa konsepnya, dan terkait dengan moderasi beragama tadi saya juga sudah sepakat karena sudah diterangkan oleh Bapak Marjuki. Cuman yang ingin saya tanyakan mungkin rada nyeleweng sedikit Pak. Oke. Jadi gini Pak, jadi di era ini adalah era generasi Z, ya, di mana era ini itu lari-lari situasi NM ini loh Pak. Nah ini orang-orangnya itu memang apa-apa itu teknologi, apa-apa sedikit-sedikit itu teknologi. Nah, sedangkan ketika kita memberikan sebuah penyuluhan Pak, itu kadang-kadang baru duduk aja langsung mainan HP seperti itu dan lain-lain. Nah, untuk menarik mereka ini sebenarnya caranya itu seperti apa Pak? Apakah dengan kita merubah cara kita dalam berdharma wacana, mungkin menggunakan tampilan slide seperti ini, atau kita menggunakan hiburan seperti yang di Bali kita menggunakan bodres atau apapun itu, apa kita menggunakan persembahan wayang atau apapun itu di sana, itu seperti apa Pak sebenarnya? Nah, jadi itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa. Dharma itu bagian dari metode penyuluhan. Apa? Dharma sadhana, dharma kita ini. Nah, dharma kita. Jadi orang penyuluh itu kalau kita mengacu pada PNS ya, banyak penyuluh yang tugas penyuluh ya, itu harus direncanakan, programnya harus disusun, dan pelaksananya tidak harus berdharma wacana. Silahkan buat pamflet, ya, boleh itu sih. Sekarang teknologi, buat seni, lewat seni, lewat drama, lewat wayang, silahkan. Tergantung audiennya bagaimana, harus kita sesuaikan audiennya. Kalau di tengah pura ya, mungkin, dan makanya di penyuluh itu ada semacam kelompok binaan. Penyuluh itu harus membuat kelompok binaan. Binaannya siapa? Kalau binaannya anak-anak pasraman, anak-anak generasi Z, ya silakan dibuat dengan metode yang mudah diterima. Boleh tidak, dan dicintai umat Banyuwangi dan Swaha. Buru-buru Jaruk pindah. Orang buru-buru Jaruk pindah. Masalahnya apa? Mumpung Pak Usan itu dulu orang pusat, linknya kan mudah, itu linknya mudah. Manfaatkan Pak Usan di sini. Tekengan pusat. Ya. Itu saja barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Kalau tadi materinya bisa dibaca-baca karena waktunya sedikit sekali, sudah dibaca. Ada nilai-nilai unsur agama ibu tadi, ada beberapa sloka, buka apa sih di grup, tidak usah dicetak di grup, aman, selesai. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada tutur kata, cara penyajian saya kurang memuaskan, dan karena menurut saya bukan alat pemuas. Dan silakan berikan aplaus, tepuk tangan lah. Saya tutup, kita akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi. Baik, terima kasih Pak Marjuki. Berikan tepuk dulu untuk Pak Marjuki.